Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Saya mau membagikan satu kutipan dalam bahasa Inggris yang namanya itu Hope for the best, expect the worst. Jadi artinya itu kita boleh berharap yang terbaik, tapi jangan sampai kita lengah dengan skenario yang terburuknya. Peristiwa FTX tahun lalu yang bikin trauma banyak orang itu sudah mendekati akhir. Kalian sudah lihat sendiri video di YouTube kami beberapa hari terakhir bahas soal sidang antara SBF dan kroco-kroconya yang sedang disidang dan akan menjalani hukuman penjara serius. Tapi bukan berarti kita langsung bisa bernapas lega dan mengira semua centralized exchange itu aman dan tragedi kayak FTX nggak bakal pernah terulang lagi selamanya. Setelah FTX, memang ada banyak bursa exchange yang langsung memahami pentingnya transparansi. Mereka ngambil langkah-langkah untuk mengamankan dana penggunanya. Tapi, Benjamin Cowen yang kalau kalian sudah pernah nonton di YouTube itu analis TA yang terkenal, nyebutnya gini, perlakukan sebuah exchange terpusat itu seperti toilet umum. Jadi kalian masuk, selesain urusan atau keperluan kalian, terus ya udah keluar kalau udah beres. Dengan kalimat lain, kalau ada tragedi separah FTX kayak tahun lalu, kita tuh nggak celingu, bener nggak ya, ini FAT bukan ya, terus akhirnya kerugian sendiri. Jadi itu pesannya dan hari ini kita bakal bahas ya guys, tentang gimana caranya perbandingan antara exchange yang besar-besar itu tetap bisa kita gunakan, dan memang mereka tuh perlu, dan mereka tuh penting dan bagus, tapi gimana caranya biar kita tetap aman dan selalu waspada dengan kemungkinan buruk lainnya. Oke, let's go! Baik guys, biar kalian nggak salah paham, ini sebenarnya topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang di komunitas Twitter, baik itu dari YouTube, dari Twitter, dari artikel, di Medium, di Substack, dan banyak banget platform forum-forum lainnya. Bahkan kemarin Coinbiro, salah satu channel kripto terbesar yang berbahasa Inggris saja, itu juga membahas tentang bagaimana exchange-exchange lainnya yang besar, yang mungkin bisa berdampak signifikan seperti FTX, tidak menutup kemungkinan ada peluang seperti keruntuhan tahun lalu itu. Jadi sebelum kalian salah paham dulu ya, mungkin saya bakal menebak sih, pasti bakal ada tetap orang yang komentar kayak gimana nih Min nge-FAT Binance gitu kan, wah ini sama sekali benci Binance dan lain-lain. Sama sekali tidak ada niatan seperti itu. Pesan yang kita pengen kasih tahu adalah kalau pengen pakai centralized exchange, simpan jumlah dana yang minimum. Jangan sampai kayak misalkan kita lihat ada yang tahun lalu itu kehilangan banyak sekali tabungan hidupnya, terus hidup jadi hancur. Sampai kemarin banyak banget kalau saya baca di Twitter itu ada yang hampir mau bunuh diri atau nggak tahu ya kalau beneran sampai kejadian bunuh diri itu kan amit-amit banget. Jadi banyak nama yang bisa kita review sebenarnya dari hari ini, dan di videonya Coinbiro itu sendiri dia membahas soal Coinbase, terus ada OKX, terus ada Bybit, terus ada Binance. Nah sebenarnya untuk Coinbase kan kurang umum ya, karena belum melayani Indonesia. Nama lain yang kayak OKX sama Bybit itu lebih umum, karena saya lihat lebih banyak influencer yang membahas dan banyak orang Indonesia yang pakai. Cuman kalau ngelihat yang ukurannya sebesar FTX, selevel FTX, dan dampaknya paling signifikan di dunia, itu ya tidak lain tidak bukan adalah Binance sendiri. Ini yang paling ramai dipakai oleh orang Indonesia juga, padahal juga belum terima izin atau lisensi di dalam negeri untuk beroperasi. Jadi kita bakal lihat secara mendetail tentang Binance hari ini. Cuman sekali lagi ini berlaku untuk semua centralized exchange, bukan saya memilih satu nama tertentu yang kemudian pesannya jadi salah paham untuk kalian yang nonton. Bukan ingin menjatuhkan, lebih ke konsepnya itu mereka bagus, kita butuh untuk jalur fiat untuk bisa masuk ke pasar kripto selama patuh dengan regulasi, itu satu catatan, dan kita nyimpen dana dengan minimum aja. Jadi kalau misalkan ada informasi terbaru tentang exchange yang kita pakai, kita juga selalu ngikutin berita itu. Jangan sampai kayak kemarin FTX muncul berita-berita, orang malah mikirnya FAT. Saya mah tetap naruh aja, saya percaya. Ini juga terjadi dengan kemarin Binance pas lagi banyak orang withdraw segala macam. Terus ada red flag orang kayak malah bilangnya cuman FAT, udah abaikan aja. Kalau itu kejadiannya sama persis kayak FTX, rugi dah mereka. Jadi itu aja disclaimer untuk video ini. Disclaimernya sih saya nggak pernah nyentuh Binance, nggak pernah KYC di sana, nggak pernah punya akun, nggak pernah transaksi dengan centralized exchange ini, dan saya nggak pernah tertarik juga untuk nyobain blockchainnya
sistemnya sejak masa Binance Smart Chain dulu. Alasannya karena ada banyak sekali red flags, dan itu yang bakal kita bahas hari ini. Menurut standar risiko pribadi saya itu tidak worth it, jadi kita bakal lihat satu persatu, dan nanti didukung oleh data, analisis on-chain, analisis proof of reserve juga oleh para ahli. Jadi saya bakal membahas hasil analisis mereka, bukan opini pribadi doang. Terus kita bakal lihat argumen kontra. Dari sisi sebaliknya itu apa sih positifnya? Biar kalian nggak salah paham, makanya harus nonton sampai akhir guys, sebelum komentar yang aneh-aneh di bawah. Oke, kita bakal lihat lengkap ya. Dari yang pertama, red flags masalah serius. Selama bertahun-tahun dia udah bikin kita ragu dengan legitimasi Binance. Saya sendiri udah ragu dari 2017 sejak kelahirannya, tapi hal ini semakin parah dan mengkhawatirkan selama beberapa bulan terakhir. Kalian lihat di akhir 2022 pas kemarin FTX hancur, itu ada berita tentang Binance yang dipantau oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kalau kalian pengen baca beritanya ada di republikrupiah.com, silakan, ada ada laporan beritanya di sana. Terus yang pas bulan Juni itu juga tahun ini saya laporkan di republikrupiah.com juga beritanya tentang selusin tuduhan SEC ke Binance yang membawa pasar kripto turun kemarin. Terus pas awal bulan Agustus itu saya juga sempat membagikan aktivitas on-chain yang mencurigakan di Binance nih. Jadi kalian bisa baca selengkapnya di thread Twitter yang sudah kami bagikan di Republik Rupiah. Ini pokoknya masih belum ketahuan jelas apa maksud dan tujuannya itu. Jadi masih banyak hal-hal yang misterius dari gerakan on-chain ini. Kalian bisa langsung bahas kalau misalkan pengen tanya pertanyaan, juga komen di thread itu aja. Nah, terus berikutnya, dari sisi regulasi AS itu investigasi paling banyak ya. Dan kalau kita lihat dari sidang kemarin kan banyak komplotannya SBF yang pengen menjatuhkan Binance. Nah, hari ini terlepas dari itu karena ulah SBF atau memang regulator sedang tertarik untuk melihat aja karena memang dia exchange offshore ya, yang di luar dari yurisdiksi AS. Pokoknya Binance telah didakwa oleh banyak otoritas. Departemen Kehakiman dilaporin sedang mempertimbangkan tuntutan pidana. Cuman dia bilang di Cointelegraph itu dilaporin yang berkaitan dengan ini bahwa kemungkinan bank run dari Binance itu malah bikin Departemen Kehakiman jadi takut kalau dilanjutin tuntutan pidananya. Jadi lagi diamatin, tapi kayak pengen menuntut, cuman takut kalau pas dituntut customer kaget, nasabah takut, panik, terus malah bank run, malah akhirnya beneran ngerusak dan menghancurkan. Itu sih yang menurut saya menarik pas tadi baca beritanya. Terus dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara di seluruh dunia itu telah melarang atau membatasi operasi Binance pada beberapa kapasitas yang beda-beda. Kita lihat dari yang pertama, pas di Kanada. Di Kanada itu tindakannya adalah sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran aturan lokal sebelum Binance akhirnya keluar dari negara ini. Ini pas bulan Mei. Kemudian di Prancis, kita lihat sedang diselidiki karena pemeriksaan anti pencucian uang. Itu karena kurang baik dan katanya menawarkan layanan kripto yang ilegal. Ini pas bulan Juni. Kemudian kita lihat di Belanda, itu penolakan lisensi penyedia layanan aset virtual. Binance ini akan keluar dari negara Belanda akhirnya. Pada itu bulan Juni beritanya. Kemudian di Jerman ini penolakan lisensi kustodian, itu pas bulan Juni juga. Kemudian di Austria, ini dia menarik pengajuan lisensinya, itu pas bulan Juni juga. Ini pokoknya, ini bukan Australia ya guys, ini Austria. Jadi yang lanjutannya juga masih sama di kawasan Eropa, yaitu Belgia. Ini dia diperintahkan untuk menghentikan operasinya karena dikutip tindakan yang berpotensi jadi pelanggaran pidana. Itu pas bulan Juni. Inggris bulan Juni juga nih, secara sukarela membatalkan beberapa izin yang sebelumnya udah diberikan tapi terus dibatalin. Di bulan Juni lagi di Siprus, itu adalah sukarela membatalkan lisensi penyedia layanan aset kripto. Terus di Australia, nah ini baru Australia nih, pas bulan Juli, unit derivatifnya Binance itu sedang diselidiki karena ada dugaan salah label akun pengguna, ya. Bikin saya PTSD sih, karena FTX juga salah melabel akun pengguna juga kan. Dan secara sukarela akhirnya membatalkan lisensi derivatif pada bulan April. Kemudian yang terakhir di bulan Agustus itu dari Rusia. Binance dilaporkan masih memfasilitasi transaksi lewat bank-bank yang dikenai sanksi. Jadi ada tren yang jelas terjadi saat ini. Pemerintah-pemerintah di dunia itu sedang menjauhi Binance. Dan negara-negara Eropa juga kabarnya, ini saya lihat dari
artikel di protos.com, itu sedang bekerja sama dengan SEC dalam investigasi mereka terhadap Binance. Nah, kalau tadi itu dari pemerintah dan dari negara, berikutnya adalah penghentian mitra dan produk perbankan. Jadi ada banyak juga bank-bank, lembaga-lembaga keuangan yang memutuskan hubungannya dengan Binance. Kita bakal lihat satu persatu ya. Nah, dari yang pertama, di bulan Februari itu dilaporkan Departemen Layanan Keuangan New York itu memerintahkan Paxos untuk menghentikan penerbitan stablecoin Binance USD atau BUSD. Kemudian di bulan Juni dia kehilangan mitra perbankan euronya, PaySafe namanya, efektif mulai dari tanggal 25 September. Kemudian yang di bulan Juli dilaporkan bahwa layanan pemroses uangnya Binance yaitu Advance Cash itu sebuah operasi pencucian uang asal Rusia. Terus yang di bulan Juli ditinggalkan oleh satu-satunya penyedia layanan fiat Australian Dollar dan dilarang juga oleh bank besar di sana, Westpac, dalam sebuah aksi keras terhadap bursa kripto oleh 4 bank besar Australia lainnya juga. Terus di bulan Agustus itu membatasi penarikan di Eropa dengan alasan masalah layanan pemrosesan pembayaran. Dari sini udah kelihatan sih guys, banyak banget red flagnya. Terus di bulan Agustus, pemroses pembayaran Checkout.com memutuskan hubungan dengan Binance, pelanggan terbesarnya dulu, karena kekhawatiran pencucian uang dan kepatuhan hukum. Terus di bulan Agustus mengakhiri Binance Connect, yaitu layanan dia untuk membantu bisnis menerima pembayaran kripto. Terus di bulan Agustus juga dikeluarkan nih dari program kartu kripto Mastercard, efektif mulai dari tanggal 22 September. Jadi kalian lihat sendiri ya, dari red flag tadi itu banyak banget, dan ini baru yang akhir-akhir ini yang semakin mengkhawatirkan. Padahal dari sejak kelahirannya pun saya juga sudah ngelihat banyak dari sisi insider trading, pamendam, manipulasi harga, itu semua banyak dan sudah di luar dari cakupan video hari ini. Tapi kekhawatirannya tuh lebih panjang lagi daripada yang bisa kita bahas, dan untuk yang lebih ingin mendalami, ada beberapa topik-topik lain yang bisa kalian silahkan riset mandiri satu persatu. Daftar-daftarnya itu yang pertama adalah dari penutupan stablecoin BUSD yang tadi sempat kita singgung. Jadi kita tadi lihat pada bulan Februari penerbit BUSD Paxos tuh berhenti menerbitkan stablecoin baru atas kebijaksanaan Departemen Layanan Keuangan New York. Dan ini karena masalah belum selesai terkait pengawasan Paxos terhadap hubungannya dengan Binance. Terus sebulan sebelumnya itu ada laporan dan analisis data yang muncul. Dan ini sebenarnya yang bikin saya semakin khawatir juga, bahwa ini menunjukkan Binance punya cacat-cacat di masa lalu dalam mempertahankan patokan nilai stablecoin BUSD itu sendiri, yang pada beberapa waktu pas tahun 2020 sama tahun 2021 itu bikin dia kehilangan lebih dari 1 miliar dolar agunan. 1 miliar dolar guys, banyak juga. Terus yang kedua, kalau pengen ngelihat soal topik selain dari stablecoin BUSD, adalah afiliasinya Binance dengan stablecoin TUSD. Jadi ini merupakan stablecoin yang dimiliki oleh Justin Sun yang telah jadi subjek banyak kekhawatiran sendiri terkait stabilitasnya, jaminannya, itu banyak banget ketidakjelasan. Binance kabarnya juga mengendalikan kurang lebih 90% dari supply TUSD, dan pair untuk BTC TUSD saat ini adalah pasangan dagang di Binance tanpa biaya yang mereka tawarin, zero fee. Jadi kayak gitu amat gitu ya dengan stablecoin yang dia sukai dari temannya, kawannya gitu kan, Justin Sun. Untuk yang sudah di pasar kripto dari 2017 pasti tahu banget hubungan antara mereka berdua yang ya begitulah, kalau orang yang sudah tahu dan sudah khawatir sudah paham dengan red flagnya. Ini terakhir pas tanggal 15, ini baru kemarin ya, Adam Cochran itu mempertanyakan pertanyaan yang logis sih menurut pemikiran saya, bahwa Binance itu dengan jatuhnya FTX dia sekarang jadi yang paling besar, jadi yang paling utama, market share-nya juga lebih dari 70%. Terus kenapa dia ingin merisikokan diri dengan afiliasi stablecoin yang satu, bukan kolateral yang bagus, dua, volumenya bukan yang tinggi, terus tiga, tidak umum dipakai orang, terus keempat, tidak menambah market share-nya dia. Jadi kayak sebagai orang yang sudah kompetitornya sudah tidak ada, terus dia sudah
paling profitable bisnisnya, dia yang market share paling tinggi, ngapain aneh-aneh dengan afiliasi stablecoin yang tidak jelas seperti ini gitu kan. Ada USDT, ada USDC yang dari sisi volume lebih bagus, kolateralnya kalau dari sisi USDC itu lebih baik, lebih kelihatan transparansinya, terus dipakai secara umum juga dari sisi centralized sama dari sisi DeFi-nya. Dan ya pokoknya banyak banget pertanyaan yang ditanyakan oleh Adam Cochran di sini, yang kalau misalkan kalian pikir risikonya itu sepadan untuk CZ dan Binance merisikokan posisi mereka saat ini dengan afiliasinya terkait TUSD, nah itu hal yang menurut saya patut untuk kalian riset kalau kalian tertarik. Terus yang berikutnya adalah Exodus dan pemangkasan staff. Jadi pas di bulan Juli itu 3 eksekutif senior Binance, khususnya dari direktur strategi, wakil presiden seniornya, dan untuk kepatuhan hukum juga sama penasihat umum, itu tiga-tiganya keluar dari perusahaan Binance. Ya, kita bisa lihat dari artikel Bloomberg.com. Seperti banyak bursa kripto lain, Binance juga melakukan pemangkasan staf tahun ini dengan memberhentikan lebih dari 1.000 staf. Dan kabarnya Binance mungkin akan melepaskan hingga 33% dari 8.000 karyawan yang dimilikinya sebelum gelombang PHK yang pertama. Jadi fasilitas karyawan juga katanya ikutan dipangkas. Jadi ini artikel untuk yang memangkas 1.000 karyawan. Terus kalau yang satunya lagi tentang fasilitas karyawan sudah mulai dipangkas, itu dari Cointelegraph di sini nih. Cuts back on employee benefit ya. Benefit employee-nya. Itu katanya mengutip profit berkurang atau menurun. Jadi yang pas tadi dispekulasiin sama Adam Cochran adalah kemungkinan ya mungkin Binance tadinya bagus, oke, profitable, cuman akhir-akhir ini risiko yang diambil oleh CZ lebih mengkhawatirkan. Kemudian yang berikutnya adalah peluang arbitrase Binance.US itu diabaikan. Ini topik lain yang kalau misalkan kalian pengen riset, bisa kalian riset sendiri, misalkan tertarik untuk lihat lebih lanjut. Yang dibahas di sini adalah setelah SEC menggugat Binance, pengadilan tuh memerintahkan beberapa asetnya Binance US ya, bukan Binance yang global, untuk dihentikan. Dan sejak itu volume Binance US kan merosot. Harganya jadi sangat tidak efisien. Beda banget pokoknya sama yang di Binance global. Tapi peluang arbitnya ini diabain sama para pelaku arbit. Padahal peluang arbit ini jauh banget selisihnya. Jadi kayak menunjukkan bahwa tidak sepadan deh risikonya untuk kalian itu melakukan arbit menurut perkataan hedge fund yang dibahas oleh Protos di sini. Kemudian yang topik lainnya lagi, bukan topik sih, lebih ke kayak feeling, perasaan sebagai orang yang sudah sering riset dan analisis. Ini hal yang mengkhawatirkan, yaitu keheningan yang memekakan telinga. Jadi bukti yang aneh itu adalah Brian Schroeder, presiden nama CEO-nya Binance US, itu nggak aktif lagi di Twitter sejak bulan Februari. Dan pas gugatannya hukum dimulai itu ya pas bulan Februari. Jadi sebelum itu Brian padahal seorang pengguna yang aktif banget di Twitter. Terus kalau dikaitin sama tokennya ya, BNB itu juga udah kita bahas di video YouTube. Kalian bisa lihat ada salah satu bahasan yang udah kita singgung. Dan ini sebenarnya terkait token BNB yang jatuh ke level rendah dalam setahun ini. Dan itu akibat tuduhan manipulasi pasar bahwa Binance tuh menggoreng nilai token BNB. Mirip dengan CSBF menggoreng nilai token FTT. Bahkan ada klaim yang sebenarnya kurang substansial sih, karena cuma rumor doang, jadi take with a grain of salt buat saya. Itu menunjukkan katanya Binance menjual BTC untuk mencegah harga BNB-nya jatuh dari ambang batas likuidasinya mereka. Jadi silakan dipantau aja kalau misalkan harga BNB ada di level bawah $200, sekarang di sekitaran 210 seingat saya, itu bisa memberikan petunjuk nih kalau misalkan ada masalah atau tidak, dan apakah utang-utang besarnya Binance dijamin oleh BNB sama seperti utang besarnya SBF, FTX, Alameda dijamin oleh FTT tahun lalu. Binance tampaknya membayar karyawan dengan BNB juga nih, jadi harga token yang lebih rendah tuh bisa menekan budgetnya perusahaan lebih lanjut. Itu yang harus diperhatikan. Terus yang satu lagi topik adalah status recovery fund atau dana pemulihan yang $1 miliar itu nggak jelas. Setelah FTX collapse kemarin kan Sisi ngumumin ada sebuah kumpulan dana untuk membantu biar proyek-proyek yang sebenarnya kuat tapi menghadapi krisis likuiditas itu ya bisa dibantulah sama si Sisi. Dan ini kita bisa baca di Yahoo.Finance juga bahwa sebesar $1 miliar dana recovery itu
masih dikendalikan oleh perusahaan, tapi tidak jelas seberapa banyak udah dipakai untuk tujuan yang dimaksudkan. Kayak nggak ada update lagi sejak tahun lalu itu diumumkan. Bener-bener ya udah diem aja. Terus pertimbangan dan dampak oleh bank run itu sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan ya. Kayak FTX pas Luna jatuh kemarin kan kita melihat betapa cepat pergerakan pasar kripto. Jadi menyiapkan diri itu penting. Skenario yang terburuk itu harus selalu kita siapkan, dan itu kewajiban menurut saya sebagai investor di pasar kripto yang bergerak cepat sekali. Hope for the best, expect the worst. Yang kayak saya sebutin di awal tadi kutipannya. Nggak apa-apa berharap untuk yang baik. Ya harapannya ya Binance nggak hancur, jadi pasar kripto juga nggak hancur. Cuman kan skenario buruk itu jangan sampai diabaikan kayak FTX kemarin. Banyak banget tuh orang yang nyangkut duitnya hilang. Yang pertama pertimbangannya harga bisa turun tajam, dan itu cepet banget karena orang-orang langsung panik dan koreksi memicu margin call, posisi-posisi leverage orang langsung kena likuidasi. Yang kedua, biaya gas jaringan itu bisa melonjak, kayak jaringan di Ethereum, jaringan-jaringan lain juga cenderung bisa sangat padat selama pasar itu kacau. Jadi dalam banyak kasus pengguna malah jadi nggak bisa narik atau nggak bisa nambah kolateral, jadi nggak bisa tepat waktu dan akhirnya nggak hemat biaya gasnya. Terus yang ketiga, BNB dan aset-aset kripto yang terhubung dengan Binance itu bisa jatuh keras harga tokennya. Terus yang keempat, simpan nilai yang signifikan di luar Binance. Itu pesan saya. Bukan ngefat, bukan pengen jatuh, bukan apa. Tapi sebenarnya lebih ke, saya khawatir dengan duit-duit kalian itu. Biar nggak kejadian kayak FTX tahun lalu. Jadi kalau ternyata nanti Binance memang jahat dan melakukan hal-hal yang aneh-aneh, kalian tahu bahwa ini tidak worth it. Sama seperti yang Adam Cochran bilang juga, kalau misalkan ternyata Binance aman dan kalian simpen di dompet pribadi, asalkan kalian tahu langkah-langkah menggunakan dompet pribadi, nggak ada yang rugi. Tapi kalau ternyata Binance hancur, wah duit kalian di sana, sudahlah. Jadi seringkali kita merupakan bahwa keputusan yang paling aman itu untuk mempertimbangkan skenario buruk. Bukan berarti kita langsung dengan buta percaya aja min gitu. Saya ingin mengulangi lagi, kalau kalian belum belajar tentang dompet pribadi, kalian bisa ke republikrupiah.com. Itu ada banyak artikel-artikel menarik. Salah satunya itu di bagian edukasi yang judulnya Standar Keamanan Terpenting. Di sini kita bahas tentang poin-poin cara kalian bisa melindungi diri. Ya, ada rule-rule, ada aturan-aturan, ada akun sama daftar-daftar link sama sumber untuk kalian bisa belajar lebih lanjut tentang penyimpanan pribadi. Nah sekarang kalau misalkan kita pengen tutup dengan argumen sebaliknya, gimana kalau ternyata Binance itu aman dan sisi positifnya itu apa? Ya memang kita perlu mempertimbangkan ini biar nggak jadi bias ya guys. Cuman analisis sama kumpulan bukti yang tadi saya bagikan itu kelihatan kayak timpang sebelah, padahal itu ya memang banyak tuduhan yang memang terjadi beneran, dan kayak dari sisi izin, lisensi dan lain-lain itu fakta. Jadi banyaknya red flag dan kekhawatiran ini menurut saya kayak berbanding sebelah, lebih banyak red flagnya daripada hal bagusnya. Cuman ya biar tidak jadi bias, sekarang saya bakal cover sisi-sisi positifnya aja. Yang pertama itu mungkin semua permasalahan ini cuman karena tekanan pasar aja dari bear market ya. Binance itu udah sering membantah klaim manipulasi pasar BNB dan mengklaim bahwa ya itu cuman karena bear market aja. Mungkin bener, karena kan volume on-chain, volume pasar semua juga sedang menurun. Perdagangan di seluruh industri kripto juga lagi di titik rendahnya ya selama 2 tahun terakhir. Terus banyak bursa mengandalkan pendapatan dari transaksi itu kan. Kalau makin dikit orang transaksi, ya semakin dikit pendapatan mereka. Dan BNB operasinya kan pakai burning juga, membakar lewat volume dagang. Jadi salah satu sumber permintaan untuk token BNB itu ya aktivitas jaringan gitu-gitu. Kan TVL-nya juga turun ya, 87%. Jadi semua ini make sense kalau dibilang argumennya karena pas pasar lagi buruk aja bear market. Kemudian yang kedua, sisi positifnya tuh Binance ada menerima izin dan lisensi di beberapa yurisdiksi, dan memang di tempat-tempat yang tadi dia nggak jadi itu karena dia menarik diri sukarela ya, volunteer, bukan karena ditarik atau dilepas sama yurisdiksi tersebut. Dengan mengacu katanya ada fokus-fokus kepatuhan hukum baru di Eropa. Terus baru-baru ini Binance juga ngumumin dapat lisensi penuh di negara kayak El Salvador. Jadi upaya mereka tetap ada untuk melakukan ekspansi, dan
ada jejak-jejak juga di mana mereka terus kerja keras biar bisnisnya itu selalu patuh dengan regulasi. Itu setidaknya yang dia kasih tahu dari Decrypt. Terus yang terakhir adalah kita bisa lihat dari transparansi dompet secara on-chain ya, yang tersedia publik. Kalau misalkan kalian lihat di Binance.com, di websitenya itu kan ada daftar cadangan on-chain yang signifikan. Itu angkanya lumayan besar sekali. Kalau misalkan kita kan diblokir ya di Indonesia untuk ke websitenya Binance, kita ngelihat di DeFi lama aja nih. Kalau di DeFi lama, bentar saya ini in light mode. Nah ini kita bisa melihat total aset yang terbaca secara on-chainnya ada 57 miliar dolar. Jadi kalau ternyata daftar-daftar dompet ini bisa dipercaya, memang punyanya Binance dan aset sebesar ini tidak ada tanggungan apapun yang signifikan, yaitu cukup lah untuk memenuhi penarikan atau withdrawal orang besar-besaran. Misalkan amit-amit terjadi bank run. Itu proof of reserve-nya. Cuman sekali lagi kalau misalkan kalian pengen untuk lebih kritis lagi untuk melihat lagi dari sisi on-chain ini seberapa benar, dan karena video ini sudah terlalu panjang kita juga nggak bisa bahas, mungkin lain kali misalkan kalian tertarik silahkan komen di bawah untuk mengevaluasi dari sisi on-chain, karena Glassnode sudah bikin nih artikel on-chainnya juga membahas tentang gimana benarnya proof of reserve tersebut. Terus yang lebih bagus lagi dari artikel Glassnode itu adalah dari Nick Carter. Untuk yang nggak tahu, Nick Carter itu salah satu OG Bitcoin, penulis yang menurut saya sangat terkualifikasi untuk bahas proof of reserve dan dompet on-chain. Itu kemarin habis ditanyain ya, bisa komentar nggak tentang proof of reserve-nya Binance. Terus dia bahkan nanya nama lain kayak OKX dan Bybit. Kayak seberapa bener sih proof of reserve itu? Seberapa aman sih dana 57 miliar ini yang memang bisa dipakai untuk sebagai cadangan punya pengguna gitu kan. Kalau kita minta 100.000 ya duit kita 100.000 dikasih. Jangan sampai ada yang dipinjemin, ada duitnya yang dipakai ngutang segala macem. Nah, responsnya dia tuh menarik karena dia sangat percaya diri. Dia merupakan top 10 orang yang sangat terkualifikasi untuk bahas proof of reserve dan data on-chain. Dan dia bilang, menurut analisis dia dan evaluasi yang sudah dia bikin, dia tuh punya banyak sekali kriteria. Ada 6 kriteria, dari verifikasi aset secara kriptografis, cakupan asetnya, proof of reserve yang sering dilakukan, verifikasi pengguna, dan liability perusahaan. Itu penting ya. Terus liability yang kredibel tuh dihitung juga sama auditornya yang mengawasi. Nah dari semua kriteria ini dia tuh melihat pokoknya detail banget. Nanti saya mungkin bisa kasih linknya di bawah, atau kalau pengen Google sendiri tuh nick.org.land. Ini dia secara kesimpulan proof of reserve Binance pun itu masih skornya buruk. Ya bahkan dengan data-data yang udah dia bagikan masih kurang transparan, banyak banget kurangnya, dan skornya dari nilai yang penuh 9 cuma dapat 3 dari 9. Terus kalau yang kayak OKX nilainya dia tuh dikasih lebih baik dikit, 5,5 dari 9. Terus yang Bybit itu dia nilainya agak di bawahnya, 4,5 dari 9. Jadi skor reputasi untuk Binance dari sisi proof of reserve dan data on-chain pun sendiri diragukan oleh pakarnya. Yaitu merupakan hal yang bisa kalian riset lebih lanjut, dan kalau pengen dibikinin videonya mendalam silahkan komen di bawah aja, bisa saya pertimbangkan untuk episode berikutnya. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah semua red flags ini mewakili tren yang mengkhawatirkan bagi Binance dan punya banyak kesamaan dengan peristiwa yang sudah mendahului tragedi keruntuhan FTX tahun lalu. Seperti kata orang, di mana ada asap, di situ ada api. Jadi dalam kasus Binance tampaknya ada asap yang lagi tebal sekali kalau kita ngelihat daftar-daftar red flags-nya. Cuman sekali lagi kita sebelum menutup video disclaimer aja ya. Pesan saya bukan menjelekkan, bukan menjatuhkan, bukan berarti saya bilang Binance tidak legit atau dia penipu atau segala macam. Pesannya adalah kalian pengen aman, simpan dana dengan minim aja di sebuah exchange terpusat. Ingat kata Ben tadi ya, bahwa itu seperti toilet umum. Kalau misalkan kalian sudah selesai urusannya ya sudah keluar, tidak perlu lama-lama di dalam sana. Itu lucu sih menurut saya analoginya dengan toilet umum. Tapi kalau dalam kutipan bahasa Inggrisnya, hope for the best, expect the worst. Oke guys, sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers.